Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, ya personal tarot tidak. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita mulai lagi bacaannya ya. Seperti biasa bacaan umum untuk banyak orang ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu karena memang tidak bisa mengcover energi semua orang. Kalau nggak cocok santai aja. Masih ada video-video lain yang bisa kamu tonton pastinya ya. Karena tidak mengenal batasan waktu. Selain itu juga kamu bisa personal reading kalau kamu mau di Instagram Sora @sora_tarot. Kita lihat dulu ya teman-teman, ada energi apa nih Sora? Di sini ada energi dari seseorang yang frustasi karena terlalu merekat ke kamu ya. Ternyata dia sangat frustasi, melekat banget sama kamu ya, sudah ketergantungan sama kamu. Inilah energi frustasi dia ya jadinya ya. Yang pertama, nah, berjalan dengan waktu, terbukakanlah dan terpahamilah pemahaman hati dan pemahaman pikiran ya. Jadi bisa saja orang ini sebelumnya tuh banyak tidak bijak dalam menyikapi hati, banyak tidak bijak dalam menyikapi perilaku dia sama kamu, relationship dia sama kamu. Tapi semakin kesini, semakin dia menyadari kalau dia itu perlu banyak belajar sebenarnya di dalam hubungan dia sama kamu. Belajar apa di sini? Belajar bijak, belajar tidak sembrono terhadap keputusan, tidak sembarangan dalam masalah hati, tidak sembarangan dalam bertindak ya. Itu adalah nilai dari pembelajaran dan kedewasaan yang saat ini jadi sangat kuat dia rasain teman-teman ya. Orang ini punya memang masalah dengan pola-pola berulang. Jadi kamu sangat mungkin banget ngadepin masalah sama orang ini tuh polanya berulang. Jadi kalau misalnya dia suka bohong, bohong terus. Dia suka ngilang, ngilang terus. Dia suka nggak stabil terus gitu ya. Nah ini adalah berhubungan dengan kebijaksanaan tadi yang mungkin belum dapat ya. Ada beberapa orang yang dia itu ketika dapat satu pembelajaran dia langsung sadar ya. Kayak aku nggak boleh seperti ini nih ya, aku harus menghentikan ini. Jadi cukup sekali dia tidak mau jatuh lagi ke lubang yang sama. Tapi ada orang yang itu nggak belajar, ulang lagi, itu lagi. Itu karena sudah jadi pola. Makanya Sora sering ngingetin ke semua klien juga, hati-hati masuk ke dalam pola yang salah. Kalau pola yang sehat sih nggak apa-apa ya. Kak Sora, aku olahraga terus-terusan mau diulang terus. Nah itu bagus ya, karena buat kesehatan tubuh sama badan kamu gitu. Tapi kalau masalahnya di sini yang terjadi adalah pola berulang yang tidak baik pastinya ya, karena di sana mungkin sekali tidak ada nilai kebijaksanaan ya. Dan disinilah semesta bermain dengan yang namanya waktu. Nah, ini adalah waktu yang sangat mungkin tepat, waktu yang sudah datang untuk dia bisa menyadari ya, bahwa ini adalah saat yang dia itu mendapatkan pembelajaran tersebut tentang bagaimana dia tersadar sama pola berulang dia. Jadi frustasi ini dia lagi stres gitu ya, menyadari pola berulang dia, ada mungkin konsekuensi dari tindakan dia yang tidak bijaksana ya. Dan di sini juga ada masalah tentang topeng. Jadi memang di sini selain ada pola berulang, ya di sini juga ada masalah tentang topeng. Orang ini mungkin banyak kebohongan, banyak manipulasi, banyak menutupi, mungkin tidak siap untuk menjadi diri dia apa adanya, ya. Karena mungkin dia itu malu, dia nggak pede, dia nggak lala gitu ya, teman-teman. Dan orang ini akhirnya terperangkap sekarang. Terperangkap dengan keadaan, situasi, dan energi dia sendiri ya. Energi di mana berkutat di situ. Jadi kayak energi itu muter-muter di situ aja gitu ya, berputar-putar di sana. Jadi energinya nggak ngeflow, makanya ngerasa frustasi teman-teman. Bisa saja sekarang dia terperangkap dengan keadaan, bisa saja dia terperangkap dengan perasaan. Namanya aja udah terperangkap ya. Perasaan yang dirasakan otomatis adalah perasaan yang berbeda ya. Nah ini akhirnya pada perjalanannya ya, terperangkap ini membuat dia itu perasaan terperangkap ini ya, dengan frustasi yang kita sesuai dengan tema judulnya, membuat dia menyadari bahwa sekarang perasaan terperangkap itu menjadi prioritas, artinya menjadi dominan di dalam hatinya dia gitu ya. Ternyata aku tuh sangat-sangat kebergantungan sama kamu di sini ya.
gitu loh. Kenapa? Salah satunya memang karena ada energi dari kalian yang menjadi seseorang yang selalu memprioritaskan dia, jadi dia sudah selalu diutamain. Siapa sih yang akan mengutamakan dia menjadi orang VVIP di dalam hidup? Ya kamu, gitu loh ya. Dan di sini juga ada energi dari sesuatu yang bisa dipercaya, sesuatu yang bisa diyakini gitu ya. Faithful bahasa Indonesianya adalah kesetiaan, energi bakti, energi yang sesuai dengan kenyataannya seperti apa. Itu memang adanya di kamu ya. Jadi di sini ada energi kesetiaan juga. Artinya kesetiaan kamu tuh menjadi seseorang, membuat dia tersadar gitu ya, bahwa dia itu melekat banget sama kamu. Dan di sini banyak banget dari mereka ya, yang itu memang orangnya itu nggak disiplin, orangnya itu nggak fokus, orangnya itu nggak konsisten. Nah, sehingga terjadilah pola-pola berulang yang tadi teman-teman ya. Di sini tuh kamu bisa saja berdiri dengan seseorang yang janji mau berubah, tapi kok nggak berubah-berubah teman-teman ya. Dan ini terjadi karena terlibatnya terlalu banyak hal dalam hubungan ini ya. Hubungan yang memang rumit, banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya teman-teman. Akhir-akhir ini dia sering banget bermimpi soal kamu ya, mimpi terus soal kamu ya, sehingga mimpi-mimpi ini membawa dia kepada satu perasaan, kok aku kepikiran kamu terus ya, kok kamu selalu membayang ya. Dan mimpi-mimpi itu berisi banyak sekali pesan-pesan dari pertanda hati ya. Di sini ada pesan-pesan batin, ada pesan-pesan kerinduan, ada pesan-pesan nurani, telepati dan sebagainya ya. Jadi pesan-pesan ini masuk ya teman-teman ke dia gitu loh ya. Dan sekarang ketika dia mungkin sekali teman-teman ya, dalam situasi pola yang berulang ya teman-teman, dia itu ada potensi sakit di sini ya, ada potensi sakit karena dia itu sekarang lagi nggak stabil. Nah, dia itu nggak stabil kenapa? Karena ketika sama kamu tuh banyak happiness, banyak celebration gitu ya, tapi sekarang sakit dan nggak stabil karena hubungan ini juga nggak stabil ya. Jadi ternyata ada efek dari tidak stabilnya hubungan ini ke perasaannya dia ya. Dan ternyata orang ini itu sangat mungkin adalah orang yang sedang terluka, orang yang sedang melemah ya. Walaupun mungkin saja karena dia namanya pinter berpura-pura dan nutupin, orang ini kelihatannya kok kayaknya baik-baik aja kok Sora dia gitu ya. Kan kamu nggak tahu kedalaman hatinya orang gitu loh ya. Dan ada energi dia itu kayak kangen sama kemurahan hati kamu, kangen sama kebaikan hati kamu, kangen sama keindahan kamu secara fisik. Jadi ini memang orang yang kangen secara fisik maupun secara energi gitu ya teman-teman. Dan ada kekuatan dari energi cinta, kekuatan cinta yang sangat kuat dalam relationship ini. Jadi memang ada energi kamu tuh kayak kuat banget mempengaruhi dia, sehingga dia pun jadinya oleng ketika tidak ada kamu teman-teman ya. Karena kamu jadi seseorang yang selalu jagain dia, selalu nurturing dia, selalu taking care dia. Kamu tuh udah jadi kayak mamahnya, papahnya, kakaknya, neneknya, pamannya gitu ya. Kamu multifungsi banget di dalam hidupnya dia. Dan sekarang dia sangat-sangat ngerasain energi romansa sama kamu teman-teman ya. Orang ini tuh seperti ingin menawarkan ya, menawarkan romansa sama kamu ya. Kenapa sih gitu ya? Orang ini sebelumnya tuh banyak terbutakan teman-teman ya. Dia tuh terbutakan dengan banyak hal ya. Di sini banyak bisa saja terbutakan dengan energi orang lain yang dia lihat. Oh, si ini lebih cantik, oh si ini lebih ganteng, oh si ini lebih oke. Ya, ternyata apa yang dilihat mata tidak belum tentu dilihat hati. Dan itu tidak bisa ngomongin soal kebaikan hati. Apa yang dilihat mata ternyata tidak dilihat hati ya teman-teman. Karena ini memang terlalu banyak menghadirkan intervensi ya. Jadi ada aja gitu ya yang mengganggu di sini teman-teman ya. Mungkin menghadirkan orang ketiga, meskipun mungkin cuma sekedar flirting, main-main gitu ya. Apalagi banyak faktor lain ya. Omongan dari lingkungan juga mungkin berpengaruh sama dia dalam mengambil satu keputusan gitu ya. Dan dia tidak pernah mengantisipasi atau tidak pernah menyangka kalau dia tuh ternyata sangat-sangat bergantung sama kamu ya.
sangat-sangat bergantung sama kamu. Sebenarnya kalian itu adalah orang yang bisa dikatakan berbeda ya. Kita lihat di sini ada kata-kata lain ya. Mungkin saja kamu itu sangat-sangat berbeda sama dia, dan dia itu sedang mengalami banyak sekali kesulitan dan rintangan ya. Jadi dia itu kayak ngerasa hidup dia tuh lagi banyak masalah, lagi banyak rintangan, semakin mempersulit hubungan ini untuk jalan maju, teman-teman. Gitu ya, karena dia itu belum bisa menyelesaikan masalahnya dia, dan secara nggak langsung dia sedang hancur pelan-pelan ya. Gitu loh. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang menyupport dia, tidak ada lagi yang mendukung dia ya. Di sini kalau Sora lihat, dia juga ngerasa stagnan pikirannya dia gitu loh ya. Dan ketika stagnan pikiran ini, mulailah ada yang namanya energi refleksi ya. Dia bisa melihat bagaimana hidupnya dia itu sebelum atau ketika nggak ada kamu gimana, teman-teman. Dia merasa serba terbatas keadaannya dia, pergerakan dia terbatas. Kita lihat ya, masalah apa yang mungkin ya menjadi garis besar dalam hubungan ini mengintervensi. Teman-teman di sini memang kayak susah banget untuk yang namanya ketemuan ya. Jadi quality time itu menjadi sesuatu yang sangat sulit karena dia itu mungkin sangat sibuk, banyak masalah yang harus diselesain, ada hal ini, ada hal itu. Ini juga ngomongin soal susah untuk ketemu ya. Yang kedua, di sini juga ada energi orang ketiga. Tadi kan Sora udah ngomong ya. Di sini banyak energi dari orang ketiga, banyak energi dari gangguan gitu ya. Sehingga gangguan itu pada akhirnya menjadi sesuatu yang toksik ke dalam hubungan ini gitu ya. Karena di sini walaupun cuma awalnya mungkin ya aku mah sekedar flirting aja, main aja. Ini aku tuker ya, kartunya sama-sama garden. Ini dari deck satu lagi ke bawah. Tapi ini sama-sama kartu garden gitu ya. Terus ada energi orang ketiga. Nah, ini yang jadi masalah nih, jadi toksik gitu ya. Dan di sini ada energi masalah power. Nah, jadi di sini memang ada yang mungkin kamu tidak mendapatkan restu dari orang tuanya atau keluarganya, atau di sini sosok yang menjadi ibunya gitu ya. Atau kalaupun kamu third party situation, ini adalah situasi tentang berdealing dengan ibu dari anak-anak dia ya, otomatis gitu loh. Nah, terus ya, ada energi apa lagi yang dia rasakan ketika dia itu ternyata terlalu tergantung banget sama kamu. Teman-teman di sini dia merasakan ada energi kalian itu sebenarnya sudah ditakdirkan sama-sama. Jadi dia tuh merasakan ada energi kita tuh terkoneksi, ada satu jalan takdir kita tuh bisa sama-sama, bisa ketemu dan sebagainya. Tapi masalahnya ya, dia belum bisa memberikan kamu kepastian. Yang ada dia hanya memberikan kamu ketidakpastian. Itu yang terjadi ya. Kenapa? Karena balik lagi ini situasi third party situation, atau ada yang nggak dapat restu, atau ada yang menghadirkan orang ketiga nih ya, 3 skenario tadi. Nah, sehingga ketidakpastian ini, kenapa? Karena dia belum punya perencanaan yang matang ya, teman-teman. Di sini dia itu masih merasa terbatas dengan situasi dan keadaannya dia, sehingga belum ada perencanaan jelas soal hubungan ini, dan itu membuat dia semakin tambah frustasi ya. Dia sudah terlanjur nempel banget sama kamu, tapi sudah terlanjur belum ada rencana, teman-teman. Padahal di sini dia merasakan kamu adalah sebuah energi dari cinta sejati yang sebenarnya dia rasain ke kamu. Tuh. Orang ini tuh sekarang sangat fokus banget sama masalah keuangan, karena sangat mungkin powernya dia atau dia itu bisa punya kemampuan untuk menjadi settle dan sebagainya itu karena masalah uang ya. Jadi dia perlu stabil secara uang. Jadi mungkin banget di sini memang ya dia sangat mungkin masih disupport sama keluarganya atau sama pasangannya, mungkin secara finansial lebih bagus ya. Dan dia tuh sebenarnya sangat-sangat merasa bersalah karena dia banyak menyakiti kamu. Mungkin dia tidak jujur soal status dia sama kamu, tuh kan? Di sini banyak yang bersembunyi. Dia itu nyembunyiin kebenaran sama kamu, bilangnya udah pisah, bilangnya cuman nikah siri, bilangnya cuma ini itu. Ternyata tidak seperti itu. Banyak yang dia sembunyiin. Jadi dia minta maaf karena dia banyak menyembunyikan hal dari kamu dan pada akhirnya tidak seutuhnya untuk kamu, teman-teman ya. Dia tuh mimpi kamu terus-terusan ya, dan di sini dia itu seperti meluangkan dan menyalurkan segala kerinduan dia melalui mimpi, teman-teman ya.
Dan dia itu seperti hilang arah. Dia sekarang bingung karena dia belum bisa memberikan energi dari ketegasan ya. Ternyata sudah terlalu nempel sama kamu, tapi ketegasan belum bisa dia berikan. Tuh. Ya, hilang arah ya, dia masih belum tahu aku mesti ambil keputusan apa, aku mesti gimana. Jadi akhirnya nahan-nahan dalam frustasinya, diem aja padahal stres. Jadi ngerasa butuh waktu, aku harus gimana gitu ya. Apalagi di sini banyak dari kalian, nggak semua mungkin ya gitu ya, yang kamu tuh sudah ngeblok dia, kamu sudah ngindarin orang ini gitu ya. Jadi dia makin bingung gimana ya nyari kamu gitu loh ya. Tuh, orang ini semakin kuat ya. Orang ini tuh punya masalah dengan sosok orang tuanya. Jadi mungkin di sini tidak adanya sosok ibu atau keabsenan sosok ibu di dalam hidupnya dia. Jadi kayak dia itu susah banget berkoneksi dengan divine feminim karena bisa saja dia tidak dekat sama ibunya atau ada hubungan yang kurang baik antara dia dengan ibunya. Kasoro tapi dia tinggalnya cuma nama tantenya, sama omnya, sama itu siapapun yang jadi sosok ibunya. Gitu ya. Dan dia itu hanya berusaha kelihatan tegar aja, kelihatan kuat aja gitu ya. Dia nggak kenapa-napa ya. Semua pura-pura. Kamu lupa tadi ada energi Max. Orang ini pandai berpakai topeng ya. Dan dia ngerasa ini adalah waktu yang belum tepat karena aku belum bisa ngapa-ngapain, aku belum bisa melakukan banyak hal, aku masih ekonomi nggak bagus. Mau jalan ke kiri nabrak, mau jalan ke kanan nabrak gitu ya teman-teman. Jadi dia tuh sebenarnya kalau bisa dia pengen memilih single teman-teman ya sekarang. Jadi kalau seandainya ini adalah dia menghadirkan orang ketiga, sekarang pun dia itu sekarang kondisinya sendirian. Tapi kalau seandainya dia ada pasangan, dia pun kayak lebih baik aku tuh pengennya sendiri aja. Aku mumet banget ternyata kalau punya pasangan ya. Dan salah satu kemelekatan dia karena dia masih punya obsesi sama kamu ya. Di sini ada obsesi yang sangat kuat. Jadi sangat mungkin dia rajin stalking kamu, nyari tahu soal kamu ya teman-teman. Ya. Dia itu mencoba melupakan kamu ya, tapi di sini ada energi susah ya. Dan dia tuh merasa kayak ada energi frustasi juga. Kalau aku jelasin juga, kalau aku ngomong juga, kamu masih mau dengerin aku nggak ya? Kamu masih mau ngasih aku kesempatan nggak ya? Gitu ya. Bisa nggak ya kamu melupakan apa yang sudah terjadi? Ya. Sehingga di sini dia memberikan kamu, akhirnya dia sadar dia tidak bisa mengikat kamu selamanya. Jadi di sini dia membebaskan kamu. Dia tahu dia pingin kamu, tapi dia juga tidak bisa mengikat kamu, gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Kayak orang yang powerless gitu loh, pingin sesuatu tapi nggak punya energi untuk, nggak punya hak untuk mengklaim gitu ya. Kamu sangat spesial banget buat aku ya, karena kamu adalah energi yang dia ngerasa semesta itu pasti ketemuan sama aku. Tadi ada energi dari takdir ya. Dan di sini dia mulai ada energi ketakutan kamu tuh kayaknya udah move on ya. Kamu mungkin udah ketemu sama orang baru ya. Mungkin kamu bisa ya tanpa aku. Jadi dia tuh energi takut ditinggal ya. Dan sebenarnya dia itu cuma pingin bisa totalitas sepenuhnya hanya untuk kamu. Tapi masanya keadaan seperti ini. Gimana? Aku tuh masih terdesak oleh keadaan. Ya. Selalu di penutup menjadi yang paling ditunggu-tunggu ya, ladies and gentlemen. Jadi Sora, apakah ada jalan untuk kami bisa bersama, atau adakah persatuan, atau gimana ke akhir dari hubungan ini ya? Side. Aku jangan diserang ya. Ini energi apa adanya. Ship. Roots. Teman-teman, di sini dengan berat hati ya, walaupun sebenarnya di sini energi frustasinya dia sangat besar ya, karena terlalu bergantung sama kamu. Tapi di sini lebih kuat energi dari suatu side, potongan, putus atau sudahan gitu ya. Kenapa? Karena ini memang masalah waktu yang tidak tepat, momentum yang tidak tepat, ketegasan yang mungkin memang mau nggak mau, suka nggak suka ya, memang inilah kenyataan ketegasannya seperti apa. Di sini juga adalah ada sesuatu yang terputus untuk jangka panjang. Jadi ini agak seperti susah gitu ya untuk dilanjutkan lebih jauh lagi. Jadi ini kartu juga mengindikasikan moving on
Ya, jadi memang ini adalah kartu di mana harus diputuskan hubungan, harus menjauh, harus moving on, karena memang di sini juga ada yang LDR ya, jadi makin tambah susah gitu ya teman-teman di sini. Dan akhirnya pada ujungnya adalah ada energi dari berpisah jalan ya. Jadi di sini ada energi roads, berpisah jalan, mungkin kamu ke kiri, dia ke kanan gitu ya. Kenapa? Di sini karena memang ada harapan yang hanya akan jadi harapan, mohon maaf, harapan palsu. Stars ketemu Fox, harapan yang palsu di sana. Harapan yang tidak bisa dipegang, teman-teman, ya. Tuh, ada batasan, ada barrier, ya. Jadi gimana ya? Jadi memang ini adalah energi yang dia ngerasain ada jalan takdir dia sama kamu. Mungkin sekali kalian soulmate gitu. Tapi untuk bersama-sama itu susah gitu. Paham gak sih? Jadi ini Sora baca energi apa adanya. Kebersamaan dari energi semesta secara spiritual kan tidak harus secara fisik gitu ya. Di sini adalah ada harapan yang di sini pupus, atau harapan yang nanti jatuhnya jadi harapan palsu yang ujung-ujungnya jadi sendiri lagi. Sendiri lagi, sendiri lagi gitu ya. Lagunya aku lupa lagunya siapa gitu loh. Jadi pada akhirnya suka nggak suka gitu ya, energi masih terkoneksi, dia spesial buat kamu, energi aut-autan tetap terjadi, tapi mau nggak mau sakit itu harus dijalankan. Walaupun Sora lihat di sini dia tuh mau move on sama kamu tuh nggak gampang, akan makan waktu yang lama, mungkin makan waktu tahunan di sini gitu ya, untuk bisa melupakan kamu gitu ya. Dan energi hilang arah itu masih akan terus ada di sana sebenarnya, tapi mau nggak mau gimana? Karena dipaksakan memberikan harapan, keteguhan harapan itu susah gitu loh. Sehingga kalau dipaksain yang ada malah jadi harapan palsu nantinya. Dia tetap akan jealous kalau kamu ada yang lain, tetap. Kamu juga mungkin jealous dia kalau ada yang lain gitu ya teman-teman. Karena di sini memang ada energinya ya. Sebenarnya ada energi kesetiaan, artinya perasaan dia sama kamu itu selalu akan nempel. Energi dia akan nempel terus gitu ya. Kenapa? Karena kamu adalah yang sempurna buat dia. Gitu ya. Saran terakhir buat kamu, aku mau pakai kartu yang tadi. Aku suka kartu ini. Sarannya apa sebagai penutupan? Saran untuk kamu, orang yang bijaksana tahu apa yang dia lakukan, begitu juga dengan konsekuensi dari setiap tindakannya. Teman-teman, ya ini adalah salah satu konsekuensi dari tindakan yang diambil sama dia dan diambil sama kamu. Jadi belajarlah bijaksana, bahwa namanya relationship kita coba pun belum tentu pasti berakhir seperti yang kita mau. Itu namanya belajar bijaksana, menerima apapun konsekuensi akhirnya. Apakah jiwamu cukup besar untuk menunggu hingga apa yang kamu inginkan sama ini datang dan muncul di hadapanmu? Ya, kalau kamu masih mau nunggu yang mustahil ini, bukan mustahil sih sebenarnya, bahasanya salah Sora. Yang sulit ini, sangat sulit ini gitu loh ya. Apakah kamu masih mau nunggu? Nah, pertanyakan diri kamu, dan apakah itu hal yang bijaksana menurut kamu? Kalau menurut kamu bijaksananya saya akan menunggu dia, ya silahkan aja. Cuman ya Sora cuma memberikan gambaran bahwa harapan yang ada adalah harapan yang tidak bisa dipegang gitu ya. Artinya gini, orang ini memang punya energi frustasi terlalu nempel sama kamu, tapi untuk kebersamaan sesuatu yang sulit ya. Dan jangan merasa bersalah ketika kamu lelah. Dan kalau kamu capek itu wajar. Ini energi yang sangat capek. Tapi jangan menyerah, ya, lanjutkan hidup kamu. Jadi jangan berkutat di sini, ya. Jadi kamu sudah cukup, oke, aku tahu inilah yang terjadi. Tidak usah frustasi lagi, pelan-pelan lanjutkan hidup. Tidak menjadi mudah, tidak menjadi gampang. Tapi menyerah bukan ada di kamus kita, gitu ya. Oke. Aku udah lama loh nggak pakai sio, aku mau pakai sio. Udah lama nggak pakai sio. Sebentar. Yuk kita coba lihat energi sionya. Aku ambilnya tutup mata ya. Aku udah lama nggak pakai sio, kangen juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita lihat ya sio yang keluar apa nih sionya. Ada sio monyet, cek aja ya di Google kalau nggak tahu. Ada monyet, ada tikus, ada kerbau, ada ayam,
ada ayam lagi. Wah, ayam nih show yang kuat nih hari ini. Naga dan ada kelinci. Dicek ya sio-sionya. Sekali-sekali kita ganti tukar sio gitu ya, biar nggak bosen aja. Kita lihat alfabet yang terungkap di sini. Teman-teman yang mau energi yang lebih pasti dan on point, silahkan pembacaan personal di Instagram Sora_tarot. Bisa beli juga alat pembacaan, bisa beli kartu, bisa belajar juga kalau kamu mau ya, booking untuk personal readingnya gitu bisa, atau belajar baca kartu untuk yang serius-serius aja. Oke. Bentar ya. WJPV NWTB JYDH OCER XFZR 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa nonton channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai jumpa, bye-bye.